Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini Sabtu tanggal 17 Juli 2021 kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat. Baik, jangan lupa selalu patuhi dan jalankan protokol kesehatan. Oke, untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang anti narkoba dan anti bullying. Oke, selanjutnya Bapak akan langsung saja memberikan materi untuk hari ini. Silakan dicermati. Oke, kalau mendengar narkoba, kita akan selalu bertanya, narkoba itu sebenarnya apa sih? Kalau barangnya mungkin banyak dari kalian atau kita pernah melihat lewat media sosial, ya, media elektronika, baik itu melalui koran, HP, ataupun media televisi. Nah, narkoba sendiri itu adalah merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik ataupun psikologi. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan itu kita mengenal yaitu pekerja, pelajar, dan populasi umum atau masyarakat. Nah, di sini kita bagi sesuai data yang ada pada BNN, Badan Narkotika Nasional, itu pekerja sekitar 59%, untuk pelajar 24%, dan dalam populasi umum atau masyarakat 17%. Ini yang paling berbahaya. Kenapa setiap kali kita melaksanakan penyuluhan atau kegiatan anti narkoba? Karena memang kita atau kalian sebagai generasi muda sangat-sangat penting untuk mengetahui apa itu bahaya narkoba. Karena pelajar di sini sudah mencapai tingkatan 24% dari populasi. Jadi ini adalah hal yang paling berbahaya jika generasi muda penerus bangsa termakan oleh penyalahgunaan narkoba. Contoh narkoba itu, ini hanya contoh, tidak untuk ditiru. Ini antara lain yaitu heroin, kokain, sabu, ganja, dan ekstasi. Mungkin masih banyak yang lainnya atau jenis-jenis narkoba yang lain. Di sini ciri-ciri pelaku yang kita ketahui antara lain timbul rasa malas dan seringkali melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Seperti Anda sebagai pelajar misalkan, Anda akan mulai malas dan sering melupakan tanggung jawab sebagai pelajar, yaitu apa? Selalu belajar dan belajar. Yang kedua, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Ini adalah ciri umum. Jadi misalkan ada beberapa dari kalian itu merupakan pemakai atau apa, itu akan timbul ciri-ciri seperti ini. Jadi kita akan mengetahui ciri sikap tidak peduli. Yang ketiga, suka mencuri uang di rumah. Ini salah satunya, di sekolah ataupun tempat pekerjaan. Dan yang keempat itu selalu kehabisan uang. Karena apa? Setiap kali kita punya uang, pasti dalam pola pikir kita, satu adalah mencapai kesenangan dari narkoba tadi.
Selanjutnya, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu ada dua faktor. Jadi yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal itu berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi, serta kurangnya religius. Jadi pentingnya sekali untuk pendekatan kita dalam hal religi atau keagamaan. Yang muslim jangan lupa untuk selalu beribadah, sholat, mengaji, apapun pekerjaan ataupun kegiatan kita dalam hal keagamaan itu diperkenankan selama apa yang kita kerjakan itu adalah hal yang baik buat masyarakat. Ataupun yang Kristen, yang beragama Protestan, Hindu, Buddha, silakan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif dalam hal keagamaan. Di sini kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja. Ini yang paling penting. Sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologi, psikologis maupun sosial merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang ini. Faktor yang kedua yaitu eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau mungkin yang kita kenal dengan lingkungan seperti keluarga, seperti masyarakat atau lingkungan sekitar. Lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan ini yang paling utama. Data Badan Narkotika Nasional atau BNN, menurut data yang diterima oleh BNN, jumlah penyalahgunaan narkoba di tanah air mencapai 3,5 juta. Ini pada tahun 2017. Kalau kita mengacu pada tahun 2020 kemarin, itu sangat-sangat meningkat. Kebanyakan dari korban-korban tersebut adalah remaja. Menanggapi fenomena ini, pemerintah telah menetapkan negara kita sedang berada dalam keadaan darurat dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dalam bentuk mapping digambarkan seperti ini. Penyebabnya adalah pribadi atau diri sendiri, lingkungan, keluarga, atau kelompok. Di sini sindikat. Sindikat itu diartikan bahwa ada beberapa komunitas pengguna. Fakta dan data perilaku yang bisa kita lihat, kita sering melihat fakta-fakta di lapangan, baik itu secara langsung atau mungkin kita bisa melihat di media-media sosial, televisi, WA ataupun internet. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dan gejala-gejala yang ada di masyarakat, khususnya remaja, khususnya para siswa SMP, SMA, SMK. Ini bisa kita lihat contohnya seperti itu. Yang di bawah itu adalah kegiatan yang positif. Contohnya seperti bercocok tanam, kerja bakti, melaksanakan ibadah dan sebagainya. Fakta lagi yang sering kita lakukan mungkin ya, di sini kita sering melakukan hal-hal seperti ini secara tidak terduga, secara tidak sadar kita melakukan hal-hal seperti yang tidak perlu atau tidak harus kita lakukan. Di sini seperti pada saat ulangan kita sering mencontek, kita selalu membuka buku contohan, atau mungkin kita selama menjadi pelajar kita selalu berusaha untuk mencari hal-hal yang negatif agar nilai kita bagus. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai. Memang secara umum dampak kecanduan narkoba dapat terlihat dari satu adalah fisik, yang kedua adalah psikis, yang ketiga adalah sosial. Kita lihat untuk dampak fisik itu beberapa contoh di situ adalah gangguan pada sistem saraf. Kalau bahasa kerennya adalah neurologis.
neuro, saraf, seperti kejang-kejang, mungkin ada teman-temanmu yang seperti itu. Berarti ini kita bisa apa ya, kalau misalkan ada teman yang memang benar-benar pemakai, itu dampak penyalahgunaan kelihatan dari fisiknya seperti itu. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah ini yang paling rawan bahaya, karena memang hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang merupakan pembunuh nomor satu. Yang lainnya seperti gangguan pada kulit, terus gangguan ada pada paru-paru, pernafasan, sering sakit kepala, ini yang paling umum. Untuk dampak fisik dapat Anda lihat lagi, ini seperti ini masih banyak lagi dampak-dampak fisik yang terjadi pada kesehatan fisik kita, seperti antara lain adalah kesehatan reproduksi, gangguan pada penurunan hormon reproduksi. Ini yang paling bahaya. Pada saat terjadi seperti ini, jika generasi muda kita mengalami hal-hal seperti ini, penyalahgunaan narkoba dan menjamur banyak sekali, bagaimana terputusnya tali keturunan kita. Itu hal yang paling ditakutkan oleh manusia sedunia. Karena apa? Pada akhirnya kita tidak dapat mengembangkan atau berkembang biak istilahnya kalau dalam suatu ilmu pengetahuan biologi seperti itu. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. Ini yang lainnya adalah bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, ini sangat-sangat penting karena apa? Resikonya bisa tertular penyakit berbahaya, antara lain seperti hepatitis B, hepatitis C, yang paling banyak atau yang paling bahaya adalah HIV, AIDS. Penyalahgunaan narkoba ini yang paling penting adalah overdosis. Nah, overdosis itu adalah konsumsi obat secara berlebihan. Ini yang paling rawan karena bisa menyebabkan kematian. Bagus. Dampak psikis dan sosial antara lain ya bermacam-macam memang, tapi yang paling umum adalah lamban kerja, ceroboh, hilang kepercayaan, cenderung menyakiti diri sendiri, dan lain-lain. Itu masih banyak yang ada. Untuk mencegah remaja dalam penyalahgunaan narkoba, itu banyak hal yang bisa dilakukan dalam membantu atau memberikan solusi kepada para remaja yang sudah terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Ada tingkat intervensi yang harus dilakukan. Itu ada, yang pertama adalah primer, sekunder, dan tersier. Untuk pencegahan primer, ini sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan seperti yang ada sekarang ini. Kita dalam pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah, kita dikenalkan dengan materi anti narkoba dan anti bullying. Jadi di sini kita mengenalkan beberapa pendidikan bahwa pentingnya kita mengenal bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Bisa melalui penyebaran informasi, pendekatan melalui keluarga, ini yang paling penting. Instansi pemerintah sendiri seperti hal BKKBN itu lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Ini yang paling penting karena banyak sekali propaganda atau mungkin agenda pemerintah yang memberikan wawasan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba, khususnya para remaja. Untuk pencegahan selanjutnya adalah pencegahan sekunder. Fase ini meliputi ada fase awal, kita sebut sebagai inisialintik, antara 1 sampai 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental. Fase detoksifikasi atau detok, terapi komplikasi medis, itu juga 1 sampai 3 minggu
untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan aditif. Tentunya di sini berhubungan dengan obat dari dokter yang memberikan rasa nyaman agar pengguna narkoba itu dihilangkan rasa ketergantungannya. Pencegahan yang ketiga adalah pencegahan tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi. Ini yang paling sering dilakukan, karena memang kalau misalkan sudah tidak bisa untuk ditangani secara hal-hal yang tersebut tadi, maka dilakukan rehab yang sudah memakai dalam proses penyembuhannya. Proses ini ada, yang pertama adalah fase stabilisasi antara 3 sampai 12 bulan. Yang kedua adalah fase sosialisasi dalam masyarakat agar mantan penyalahgunaan narkoba mampu mengembangkan kehidupan secara normal di masyarakat. Baik anak-anak, itu tadi adalah untuk narkoba. Selanjutnya ini pengetahuan untuk bullying. Mungkin kita mengenal bully, istilah bully. Di sini tindakan kekerasan atau bullying adalah sebagai perilaku verbal atau fisik yang sengaja dilakukan secara terencana oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih berkuasa terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa tidak berdaya melawan perilaku tersebut. Tindak kekerasan atau bullying merupakan salah satu faktor yang mengancam tumbuhnya budaya positif sekolah dan iklim sekolah yang kondusif. Bagaimana tindakan itu terjadi di antara teman kalian? Ada teman yang misalkan teman itu seorang anak yang pendiam, terus tiba-tiba kita bully. Itu adalah hal-hal yang merupakan budaya yang tidak baik. Jadi mengancam budaya positif atau budaya yang sudah normal yang ada di dalam sekolah. Bentuk-bentuk bullying secara umum biasanya dilakukan dengan, contohnya ini seperti memanggil nama dengan nama jelek. Ini untuk anak-anak semuanya, jangan pernah sekali-sekali ya, ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Jangan pernah kita memanggil nama anak dengan nama yang jelek. Kita mungkin masih ingat dulu waktu SMP atau mungkin waktu SD, kita sering dibully. Sebenarnya kita dibully. Contohnya seperti apa? Kita biasanya dipanggil teman-teman kita dengan nama sebutan orang tua kita, atau mungkin nama yang tidak pantas. Itu adalah salah satu bullying yang tidak perlu kita lakukan. Karena apa? Ya harus kita hindari, karena nanti bisa menyebabkan kondisi rasa nyaman di sekolah itu menjadi terganggu. Terus yang selanjutnya adalah mengolok-olok ras, etnis atau agama. Istilah umumnya adalah rasisme. Anda sering melihat di persepak bolaan, itu pun juga ditentang, dilarang seperti itu. Bagaimana pemain satu melakukan rasisme kepada pemain yang lain akan kena sanksi oleh FIFA. Yang kedua, mengolok-olok bentuk fisik. Nah, ini yang paling penting. Kita harus sadar bagaimana Allah atau Tuhan memberikan kesempurnaan kepada kita. Walaupun fisik kita kurang, tapi mungkin ada beberapa kelebihan yang kita miliki. Kita tidak tahu teman-teman kita mempunyai sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kita punyai. Itu yang paling penting yang harus kalian ketahui, kita pahami. Karena apa? Mungkin kita tidak tahu, tapi di lain sisi kita akan tahu dalam hal yang lain. Terus yang selanjutnya, mengejek kemampuan. Ini yang paling penting juga. Mengumpat, membentak, dan perilaku verbal lainnya yang disengaja untuk mengganggu. Ini bentuk-bentuk bullying. Bullying di sekolah yang sering kita ketahui kapan dan di mana terjadi bullying itu. Nah, di sini ada bullying di sekolah.
Bisa terjadi di kelas saat proses pembelajaran, atau saat pelajaran kosong, atau pada saat pergantian antar pembelajaran. Di luar kelas, saat istirahat, saat datang sebelum masuk, atau saat menjelang pulang. Di jalan menuju atau keluar dari sekolah. Ini merupakan waktu atau kapan dan di mana bullying itu terjadi. Selanjutnya, dengan cara apa dilakukan? Bullying itu dapat dilakukan secara langsung atau kita kenal dengan face to face, baik individual atau secara kelompok. Yang kedua adalah melalui media, bisa berupa media sosial, Facebook, WA, SMS, email, apalagi. Nah, pinter, Instagram, apalagi. Bahkan TikTok lah, sip, hebat. Kalian sangat familiar yang jelas. Karena apa yang dilakukan saat ini kita harus waspada, karena kita harus mengetahui apa-apa yang ada pada sistem virtual atau sistem komunikasi media masa saat ini. Kalian harus paham tata krama digital. Kalian harus paham itu. Karena apa? Kita nanti bisa tersangkut atau terjerat undang-undang ITE. Ya, seperti itu. Kita harus berhati-hati dalam komunikasi di media massa, media sosial. Contohnya di WhatsApp. Contohnya di email, melalui SMS. Yang paling penting, yang paling sering kita lakukan adalah di WhatsApp atau mungkin Instagram. Itu yang paling utama. Kalian harus menghindari hal-hal yang bersifat bully. Terus selanjutnya, siapa pelaku bullying itu? Bullying itu dapat dilakukan oleh teman sekolah, orang tidak dikenal, tenaga kependidikan di sekolah. Ini mungkin memang banyak ada ya contoh terjadi memang seperti itu, termasuk di sini guru, orang tua, bahkan orang tua, saudara, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah pelaku-pelaku bullying yang perlu kita ketahui. Kita harus juga berhati-hati dan waspada dalam setiap kegiatan, aktivitas kita. Selanjutnya, karakteristik individu yang potensial menjadi korban bullying. Itu adalah yang pertama, sulit bergaung atau canggung, kurang percaya diri, rasa percaya diri yang kurang, siswa pandai ataupun kurang pandai, siswa cantik, ganteng, ataupun sebaliknya. Bukan berarti cantik, ganteng itu tidak dibully dan sebagainya. Terus siswa yang dianggap pelit, biasanya ada beberapa siswa yang pelit akan kita jauhi. Itu salah satu bentuk bully. Padahal kita tidak menganggap bully. Itu harus kita jauhi, kita hindari. Sikap-sikap seperti itu. Selanjutnya adalah siswa yang berpenampilan lain atau istilahnya kuper, kurang percaya diri. Terus selanjutnya adalah siswa yang mempunyai logat bicara tertentu seperti halnya gagap. Ini yang perlu kalian jauhi. Karena apa? Mungkin ini salah satu bentuk fisik ya, bentuk fisik manusia itu adalah ciptaan yang sempurna dari Tuhan. Kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh melakukan celaan dan sebagainya, karena itu adalah nikmat Tuhan yang paling berharga. Terus selanjutnya adalah siswa dengan ekonomi yang baik ataupun tidak baik. Baik jika dikaitkan dengan perilaku orang tua. Jadi karakter anak-anak yang sering dibully itu adalah ini. Ada anak-anak korban bullying. Anak-anak korban kekerasan adalah anak-anak dari orang tua yang cenderung terlalu melindungi, overprotective. Jadi dalam proses melindungi itu mereka terlalu over dan selalu mengkhawatirkan atau terlalu mencemaskan anak. Itu adalah
dari Santrok. Ini buku yang terbit pada tahun 2004, halaman 354. Terus selanjutnya adalah anak-anak pelaku bullying. Adalah anak-anak dari orang tua yang cenderung otoriter, berperilaku kasar, menolak kehadiran anak atau terlalu permisif ya terhadap perilaku agresi anak. Ini juga Santrok sama. Selanjutnya apa saja dampak perilaku bullying? Itu ada dampak fisik. Dampak fisik itu seperti sakit kepala, sakit dada, luka memar, dan sebagainya. Banyak sekali pada kasus-kasus tertentu mengakibatkan kematian. Ini yang paling berbahaya. Banyak contoh yang sudah terjadi di media sosial. Bahkan ada beberapa dari antar teman melakukan bully yang mungkin seharusnya tidak perlu dilakukan, akhirnya memberi sesuatu hal yang menyakitkan sampai timbul kematian. Contohnya banyak. Anda nanti bisa mencari hal ini, bisa kita cari agar pengetahuan kita tentang dampak-dampak negatif dari bullying ini dapat kita hindari. Karena apa? Hal-hal yang seperti ini akan merugikan semuanya, termasuk kita dan orang lain. Dampak perilaku bullying yang kedua adalah dampak psikologis. Di sini ada kesejahteraan psikologis menurun. Artinya apa? Artinya psikologis kita yang tenang akan mengalami penurunan. Kita merasa resah dengan kegiatan keadaan seperti itu akibat dari bully. Yang kedua adalah adaptasi sosial menjadi semakin buruk. Adaptasi itu maksudnya adalah proses untuk beradaptasi, melakukan pendekatan sosial menjadi semakin buruk. Yang ketiga, mengalami emosi negatif seperti sering marah, pendendam, kesal, takut, sedih, dan sebagainya. Namun merasa tidak berdaya menghadapinya. Selanjutnya adalah tidak kerasan di sekolah. Ini dari teman-teman kita, memang rata-rata dari teman-teman Anda, rata-rata anak yang sering dibully itu merasa tidak nyaman berada di lingkungannya. Untuk itu kalian harus menghindari hal-hal seperti itu. Karena apa? Kasihan teman-teman kalian yang merasa mereka adalah sama seharusnya, tapi dengan tindakan bullying ini mereka merasa akan tidak kerasan di sekolah atau tidak ingin sekolah di tempat itu. Terus selanjutnya adalah perasaan rendah diri, dan yang paling penting adalah prestasi akademik terganggu. Usaha sekolah ini intervensinya adalah pendekatan direct vs indirect, pendekatan tanpa menyalahkan. Ini yang paling penting. Contoh kasus seperti seorang anak peserta didik atau siswa sering berkata atau bertutur tidak santun. Tidaklah baik jika guru langsung menyalahkan peserta didik tersebut, tetapi semua warga harus introspeksi. Ini yang paling sulit memang. Makanya kembali kepada individu lagi, kita harus tetap selalu memberikan perhatian khusus kepada teman-teman kita. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, dalam artian kita tidak boleh membuat mereka itu tidak nyaman. Terus yang kedua adalah harus sistematik. Itu dari pihak siswa, pelaku korban, membantu pelaku, ini pihak sekolah, pihak orang tua maupun masyarakat. Selanjutnya adalah foot in the door strategy. Prosedur untuk menciptakan kepatuhan. Jadi kalau di sekolah ini kita diberi tata tertib. Tata tertib kemarin sudah diberikan oleh Bapak masih ingat? Bapak Pamuji. Oke, oh iya, saya tadi lupa. Yang jelas mungkin kalian sudah mengenal Bapak, makanya Bapak tadi tidak menyebutkan nama untuk awal karena saya rasa
awal pertama kali kita setelah pembukaan, kita diperkenalkan dengan beberapa guru, khususnya adalah kepala jurusan atau kaprok. Seperti itu. Bapak lanjutkan. Untuk intervensi di sini adalah kepala sekolah, karena kunci utama itu adalah kepala sekolah dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Karena kebijakan sekolah dari kepala sekolah itu adalah sesuatu strategi yang digunakan untuk mengatur jalannya kegiatan operasional di sekolah. Yang ini, yang lainnya adalah buat diagnosa masalah bully secara objektif. Jadi menurut penelitian ini tetap berarti melibatkan yang kalau di sekolah adalah guru BP lah, ini bimbingan konseling atau bimbingan ini sangat penting ya, bimbingan konseling, bimbingan prestasi dan sebagainya, ini sangat penting. Selanjutnya adalah intervensi dirancang bersama pihak sekolah. Ini yang paling utama, memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan atau bullying, yang pertama adalah kembangkan suasana sekolah yang humanis. Artinya apa? Saling menyayangi, saling toleransi, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Itu, kalian punya teman, anggap teman Anda adalah saudara Anda di sekolah. Itu yang paling utama. Yang kedua, kembangkan budaya yang positif. Yang ketiga, kembangkan dan tegakkan aturan sekolah. Ini yang paling wajib atau patut diikuti atau dijalankan oleh siswa. Karena apa? Tata tertib yang ada atau aturan sekolah yang ada, seperti Bapak katakan tadi, adalah sesuatu hal yang digunakan untuk mengatur selama pelaksanaan kegiatan di sekolah. Karena tata tertib tersebut bisa menjadikan sesuatu hal yang baik bagi kelancaran kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah kembangkan hubungan positif antar warga sekolah. Jadi ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, Bapak Ibu guru dan warga sekolah seperti siswa dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah warga sekitar sekolah atau lingkungan sekolah kita. Yang kelima, orang dewasa, termasuk di sini adalah guru, orang tua, dan masyarakat, perlu memberi tauladan dengan tindakan yang menampakkan perilaku yang baik, tidak melakukan perilaku kekerasan. Jadi seperti halnya adalah sauri, taula, dan ini yang paling utama. Yang selanjutnya, keenam, sertakan program anti-bullying di sekolah, lembaga peribadatan, dan kegiatan masyarakat di mana remaja ikut terlibat. 7 adalah guru dan orang tua perlu waspada, yaitu pakaian seragam sekolah robek atau rusak, kita harus selalu mengingatkan. Pulang sekolah kelaparan meskipun telah dibawa bekal makanan. Nah, ini karena mungkin di sekolah ini yang paling penting, guru harus mewaspadai jika ada anak yang mungkin di rumah itu padahal membawa bekal dari rumah ternyata masih, ya ini di sini ada masih lapar, istilahnya seperti itu. Kita harus konfirmasi ke sekolah, sebagai orang tua kita konfirmasi ke sekolah apa yang terjadi di sekolah untuk anak-anak kita. Terus bersedih, menangis, marah, ini yang paling penting, guru perlu waspada dan orang tua pun juga gitu. Selanjutnya, prestasi belajar menurun. Apa yang terjadi jika prestasi menurun? Kita harus tahu sebagai bapak ibu guru ataupun orang tua, kita harus mewaspadai kenapa prestasi anak menurun. Bisa karena beberapa sebab, antara lain adalah tindak kekerasan atau bullying. Selanjutnya adalah anak menjadi pendiam, sering membawa barang tertentu, anak menjadi kasar dan dendam, dan melakukan perilaku bullying kepada orang yang mungkin dianggap lebih tidak berdaya. Itu yang paling penting. Oke anak-anak, itu
yang bisa Bapak sampaikan untuk materi tindak kekerasan, bullying. Untuk materi kita anti narkoba dan anti bullying. Mungkin ada beberapa hal yang kurang paham, kurang jelas, silakan Anda bisa mencari referensi yang ada di media-media lain seperti media internet dan sebagainya. Baik, ini untuk soal Bapak akan memberikan sebuah interaksi terhadap pemahaman apa yang sudah kita ikuti tadi. Ini adalah koreksi kita, pemahaman kita, apakah kita sudah paham, kalian sudah paham untuk materi ini. Silakan Anda kerjakan soal tentang tindak kekerasan atau bullying ya. Silakan dicatat di buku. Selanjutnya Anda tinggal memfoto dan kirim melalui grup WhatsApp dengan memberi nama dan nomor absen. Itu pertanyaannya. Yang pertama adalah satu, perilaku apa yang termasuk tindak kekerasan? Yang kedua, bagaimana jika kamu mengalami tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan? Oke anak-anak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan, apa yang kita dengarkan tadi. Semoga menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak melakukan atau melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi kita akan menjauhi untuk penyalahgunaan narkoba, kita akan menjauhi tindak-tindak kekerasan atau bullying. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf mungkin ada beberapa salah-salah kata yang Bapak ucapkan kepada kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.